tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya menyampaikan kewajiban, yang namanya menyampaikan ketakwaan ini kepada saudara-saudara kita, anak keluarga kita, ini adalah suatu kewajiban bagi kita, bahwa saya jangan pernah kita lalai untuk saling menasihati satu dengan yang lainnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, salawat dan salam untuk junjungan alam baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua di sini, ikhwanul muslimin, dimanapun kita berada, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumul hisab nanti. Amin. Para tamu Allah yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita mengadakan perjalanan sunnah, yaitu kita akan mengunjungi Masjid Al-Quba, di mana Masjid Al-Quba ini termaktub dalam surat At-Taubah, la masjidu ussisa ala taqwa, bahwasanya masjid ini dibangun berdasarkan atas dasar takwa. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah SAW dengan dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa dalam keadaan taharah, mutahharun atau bersuci, dalam keadaan berwudu, menuju ke Masjid Al-Quba dengan melakukan sholat fardu atau sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya adalah sama dengan 1 kali pahala ibadah umroh. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwasanya apabila kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid atau kita sholat sunat duha, nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa sholat 2 rakaat, 4 rakaat insya Allah. Setelah itu kita berdoa sesuai dengan keinginan kita masing-masing, hajat kita masing-masing. Jadi apabila kita dalam keadaan berwudu masuk ke dalam masjid ini dan melakukan salah satu daripada sholat, baik itu sholat sunnah atau sholat yang maktubah, maka pahalanya adalah pahala 1 kali ibadah umroh, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al umratu ila al umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabruru laisa lahu jazaan ilal jannah. Bahwasanya Bapak Ibu sekalian, antara umroh kita yang satu dengan umroh yang lainnya itu adalah penghapus daripada dosa-dosa kita, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur selain daripada surga Jannatul Naim. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan pada hari ini kita akan menguji Masjid Al-Quba. Insya Allah semua sudah berwudu? Sudah. Ada yang batal? Ya, kita wudu lagi ya. Jadi nanti tempat ibu sholat, bapak-bapak sholat tempatnya berbeda. Yang pertama nanti kita menuju ke toilet dulu, berwudu. Setelah berwudu kita langsung menuju ke Masjid Al-Quba. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu salat duha 2 rakaat, dilanjutkan 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Kita melakukan 4 rakaat. Setelah itu silahkan Anda berdoa sesuai dengan hajat kita masing-masing. Setelah itu Anda keluar. Yang ibu-ibu nanti menunggu di tempat masing-masing, maksudnya di tempat pintu masuk. Sekali lagi, yang ibu-ibu jangan pergi ke bis dulu supaya tidak terpisah. Nanti yang ibu-ibu nanti saya jemput, baru kita bareng menuju ke tempat bisnya supaya tidak ada yang terpisah. Jadi nanti di Masjid Quba ini kita jangan belanja dulu ya, kita fokus ke masjid dulu. Jadi kalau mau belanja insya Allah nanti masih banyak di sekitar Masjidil Haram tempat berbelanja. Jadi di sini kita fokus, maksudnya kita ziarah ke masjid ini hanya untuk beribadah. Jadi yang pertama kita lakukan berwudu. Setelah berwudu insya Allah kita masuk ke dalam masjid. Setelah itu sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, dan setelah itu dilanjutkan dengan sholat sunat duha 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, atau 3 kali salam atau 2 kali salam. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam sholat duha ini Anda disunahkan pada rakaat pertama disunahkan membaca surat As-Sams, yang kedua membaca surat Ad-Duha. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tidak menghafal surat As-Sams agak panjang, cukup dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti sekali lagi yang ibu-ibu terutama tolong tasnya dijaga baik-baik ya. Jangan taruh di samping, ditaruh di depan, dipegang ya.
yang namanya kejahatan itu walaupun di tanah suci itu ada. Dan tolong kalau seperti tadi ada yang naik di mobil yang kebetulan meminta-minta tolong, saya minta tolong jangan dikasih. Ya, kalau Anda mau bersedekah, bersedekahlah di dalam masjid. Di situ banyak sekali pegawai-pegawai masjid yang membantu membersihkan zam-zam, yang membantu membersihkan karpet, yang membantu mengatur tata letak daripada Al-Quran. Lebih baik ibu bapak ngasih sama mereka. Mereka tidak minta, tapi insya Allah kalau dikasih mereka akan membalas dengan jazakumullah khairan katsira. Jadi bapak ibu jawab dengan wa iyyaka. Jadi bapak ibu sekalian, kalau yang seperti tadi mohon maaf saya tidak suuluzon, bahwasanya mereka terkadang itu dibikin sebagai usaha. Jadi mohon sekali lagi bapak ibu sekalian, kalau Anda mau bersedekah, perbanyaklah bersedekah di dalam Masjidil Haram Nabawi Syarif atau nanti di dalam Masjidil Haram di Makkah Al Mukarramah. Kalau ada yang minta-minta seperti itu tolong jangan dikasih. Apalagi ada yang ibu-ibu dengan membawa anaknya, itu tolong dijaga tasnya baik-baik ya, tolong dijaga tasnya baik-baik, jangan sampai kita kecolongan. Dan nanti kalau kita masuk ke dalam masjid ini, yang ibu-ibu terutama terkadang ada desakan, tolong tasnya dijaga apabila ada yang membawa sesuatu yang berharga. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ulangi bahwasanya kita di masjid ini insya Allah kita akan berwudu. Setelah berwudu kita akan masuk ke dalam masjid, melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat duha 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi setelah itu kita berdoa sesuai dengan hajat dan keinginan kita masing-masing. Dan setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kita, ziarah kita menuju ke Jabal Uhud, atau mungkin nanti kita ke perkebunan kurma yang lebih awal. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini nih tempatnya rame ya. Tempatnya rame, tolong kalau bisa kita rombongan, kita grup, jangan ada yang terpisah. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang terpisah, tolong yang ibu-ibu harus kembali ke tempat Anda masuk, yaitu di pintu masuk. Kalau yang bapak-bapak juga ya, jangan sampai Anda saling mencari, cukup menunggu saya di tempat pintu masing-masing, depan pintu laki-laki atau juga di depan pintu untuk yang perempuan.